warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana dengan kabar kalian di rumah? Semoga selalu diberi kesehatan ya, amin. Untuk anak-anak di rumah, bagaimana? Sudah pada siap belajar atau belum? Kalau sudah, mari dipersiapkan ya alat tulisnya. Nah, pada hari ini yaitu pelajaran fikih yang akan membahas tentang bab wudhu. Apa itu wudhu? Jadi, wudhu adalah kegiatan membasuh anggota badan yang tertentu dengan air yang bersih dengan syarat dan rukun yang tertentu pula. Jadi anak-anak, hal yang harus kita ketahui juga adalah wudhu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Nah, bagi setiap muslim yang mau melakukan sholat, diwajibkan untuk berwudhu terlebih dahulu agar sholat yang dikerjakan menjadi absah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu syarat-syarat sahnya wudhu. Yang pertama, harus beragama Islam. Dan yang kedua, harus mumayyiz ataupun tamyiz. Karena wudhu adalah suatu ibadah yang wajib diniati, sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan belum mumayyiz tidak berhak untuk berniat. Apa itu mumayyiz? Jadi, mumayyiz itu adalah seseorang yang sudah dewasa dan seseorang yang sudah balik, serta bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk yang selanjutnya, syarat sahnya wudhu yaitu tidak berhadas hadas kecil maupun hadas besar. Yang keempat, dengan air yang suci dan mensucikan. Anak-anak ada yang tahu apa itu air suci dan bisa mensucikan? Jadi, air yang suci dan bisa mensucikan adalah air yang hukumnya suci, tidak terkena najis ataupun kotoran, dan bisa membersihkan sesuatu. Maksudnya, bisa membersihkan najis, kotoran, bisa untuk berwudu, dan bisa untuk mandi janabah. Untuk yang selanjutnya, yaitu tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti getah, kutek, dan tinta, dan sebagaimana yang melekat di atas kulit anggota wudhu. Untuk yang selanjutnya yaitu rukun-rukun wudhu. Apa saja rukun-rukun wudhu? Yang pertama, niat karena Allah Ta'ala. Anak-anak pasti sudah pada tahu bagaimana niatnya wudhu. Mari kita lafalkan bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan dari hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu membasuh muka dari ujung rambut sampai bawah dagu. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Untuk yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Ya, yang dimaksud tertib adalah kita melakukan dari niat sampai membasuh kedua kaki secara berurutan. Yang harus anak-anak ketahui juga, apa saja hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Yang kedua, tidur yang nyenyak. Yang ketiga, hilangnya akal karena mabuk ataupun gila. Yang keempat, murtad atau keluar agama. Yang keenam, memegang kemaluan dengan telapak tangan. Yang ketujuh yaitu
bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Nah, itulah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang sunah-sunahnya wudhu. Apa saja sunah-sunahnya wudhu? Yang pertama, membaca basmalah ataupun bismillah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Yang kelima, bagi anak laki-laki yang mempunyai jenggot tebal, itu disunahkan untuk menyela-nyela dengan air ya. Yang keenam, meniga-kalikan dalam setiap basuhan. Yang ketujuh, mengusap kedua daun telinga. Yang kedelapan, menyela-nyela jari tangan dan kaki. Yang kesembilan, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Yang kesepuluh, membaca doa setelah wudhu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu cara berwudhu. Yang pertama, kita harus niat. Yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan dan menyela-nyela jari tangan. Contoh nih ya. Nah, kita mau wudhu. Cari air yang suci dan bisa mensucikan ya. Contoh nih, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asqari fardhu lillahi ta'ala. Jadi anak-anak, usahakan ya ketika anak-anak mau berwudu, itu di sela-sela jari kalian harus terkena air wudu, karena ini juga adalah salah satu anggota wudu. Yang keempat yaitu berkumur-kumur. Contoh, kita ambil air, jangan ditelan ya, tapi kita berkumur-kumur. Nah, sampai 3 kali. Ambil, buang, ambil, buang, sampai 3 kali ya. Yang kelima yaitu memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Yang keenam, bagi anak laki-laki yang mempunyai jenggot, itu disunahkan untuk menyela-nyela dengan air ya, jika yang punya jenggot. Yang ketujuh, membasuh muka dari ujung rambut sampai ke bawah dagu. Dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah kita membasuh muka, untuk yang selanjutnya kita membasuh kedua tangan kita sampai siku-siku. Kita lakukan dari yang kanan dulu ya, sampai siku-siku. Dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu, kita mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Setelah itu, kita membasuh kedua daun telinga kita, dimulai dari yang kanan dan yang kiri sebanyak 3 kali. Untuk yang selanjutnya, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang selanjutnya yaitu membaca doa setelah berwudu. Anak-anak sudah ada yang tahu doa setelah berwudu? Kita lafalkan bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itulah materi pada hari ini. Bagi anak-anak yang sudah melihat video ini, sertakan nama dan bilang hadir di kolom komentar di bawah. Dan juga bagi anak-anak yang belum paham, bisa komentar di bawah ya. Ibu akhiri, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf.
Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi